Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua lagi di acara spesial program. Kita masih melanjutkan di daerah Ngawi. Kita tadi sudah bertemu dengan eyang-eyang kita di masa lalu. Hanya sekilas info terkait dengan keberadaan Suro Inggil. Namun kali ini kita akan lebih spesifik dengan seseorang yang kira-kira lahir di tahun 1923. Berarti sekarang 2023. Hampir 100 tahun usia beliau. Kita bertemu dengan Eyang Joyo Jendil. Sugeng siang, Mbah. Nggih, monggo. Mbah Joyo nggih niki kula ngaturi Mbah. Mbah Joyo kula nyuwun pirsa Mbah Joyo. Leres nggih wiyosan utawi kelahiran panjenengan tahun 23 nggih. Nggih. 1923. Kamangka menika dereng negari Indonesia dereng merdeka nggih Mbah nggih. Kok 23. Nek 23 tahun 23. Lah nggih. Panjenengan lahiripun 1923. Lah nggih. Dados meh nggih setunggal tahun setunggal atus tahun nggih panjenengan nggih yuswanipun. 100. Nggih. Niku nggih cekapan. Cekapan. Ingkang pun kersakaken cekapan menika dos pundi, Eyang? Tegese niku nggih pun ukure. Ukure mriki. Nggih. 100 niku pun ukure. Ukure, nggih. Nah, ngoten kan langkung mboten purun kados sapu. Nggih, Mbak. Nggih to. Nggih. Iki jenengan napa ngendikan kali putune niki, Mbah. Nggih. Putune king Solo niki. Nggih. Kula nyuwun pirsa, Mbah. Panjenengan asli saking mriki nggih, panjenengan menika wonten ing tlatah pundi menika? Daerah pundi niku, Mbah? Ngawi. Ngawi. Mriki Bluro. Bluro. Namung kemawon kaotipun menapa nggih jarakipun menika mboten tebih ya antara wis Ngawi Bluro menika nggih. Kalau wong mbok bilih 14-an kilo nggih, Mbah. Nggih antara 14-an kilo. Nggih. Mbah kula badhe nyuwun pirsa. Nyuwun pirsa nggih, Mbah nggih. Pirsa napa? Lah. Mbah Joyo Jendil nggih. Kok asmane nggih Jendil niku pripun? Napa Jondil napa itu? Wong pancen ke. Yung kula niku namanya Kasinem. Yo kok Kasinem karan Jendil niku ora mergi nggih. Cilikane niku mboten kados ngaten niku. Cilikane niku nggih mbeling, lane nggih Jendil. Oh, ngoten. Nggih, bandel nggih, bandel. Iya. Nggih. Nggih. Mbah nyuwun pirsa, Mbah. Kula mireng-mireng wonten mriki ing rumiyin nggih, Mbah nggih. Nggih. Niku wonten mboten dongeng ning wonten piyantun sing mastani wonten piyantun ingkang gadah menapa nggih gadah pengaruh utawi ugi kagungan ngelmu ngoten, Mbah. Ingkang asma Mbah Suro Inggil, Mbah. Nggih leres menika. Mbah Suro niku lerese nggih mboten Mbah Suro. Asmane nggih Sinten? Mulyono. Oh, Mulyono. Nggih. Dados sing kesebut Mbah Suro niku sing kesusupan niku Mulyono niku. Dados Mas Tani menawi Mbah Suro menika nyurupi niku nggih ingkang sami Mas Tani menika Mbah Suro Inggil. Namung aslinipun naminipun Mulyono nggih. Menika kalian panjenengan yuswanipun pinten janipun, Mbah? Sami mboten, Mbah? Mboten sami. Kacek sinten? Sepuh jenengan apa sepuh Mulyono? Sepuh prika wong prika niku nggih.
rambut dawa rambut dawa iket dawa. Nggih. Sak manten. Nggih. Ning panggung kono. Manggene teng panggung. Katon Mbah Surong. Panggung niku pundi, Mbah? Panggung niku lere panggung nggih griya dhuwur ngoten tapi ora kados dene gubuk. Ngawi napa mriki? Mriko nginggil. Nginggil nggih. Oh, diwastani nginggil menika panggung menika nggih amargi. Griyane niku panggung Mbah Surong nginggil. Mriki wonten panggung nggih. Ya keng mriko lagi serbu kok. Tentara ditembak kenget. Oh, lho ngendikane Mbah Surong nginggil menika piantun dugdeng, Mbah. Nggih to? Nggih to anu piyam pinter. Ning wonten ingkang ngendika sanjange piyambakipun menika menapa menika dugdeng menika mboten menapa madal peluru ngaten. Terus napa mboten menika, Mbah? Kok tilas? Lah nggih, kebetulan. Nah, panjenengan sampun ngendika ngaten. Terus menika larah-larahipun. Terus ndi, Mbah? Kula kiambak nggih mboten pengen ngoten niku. Mboten pengen kados Mbah Surong. Oh, lah terus bisa amargi Mbah Surong niku terus pundi? Kok anu menapa pun wastani tiyang ingkang menapa menika amargi lak rumaos saking dugdengipun lajeng ratus anu ujub ngaten kibir ngaten terus pundi menika, Mbah? Kirang preso ngoten niku kula mboten. Ning sampeyan nalika semanten anu pinanggih. Sampun nate pinanggih. Nggih nate mriku, tapi ra tiyang kerja. Oh, panjenengan kerja jaman semanten. Ya kula niku kathah kancane mestine nggih pengen delok-delok tiyang kerja. Jangan kerja nggih kerja matur ngoten. Oh, ngene Mbah Suro berarti. Nggih. Berarti nate pepanggihan sapet jago ngaten nggih, sampun nate nggih kalian Mbah Suro. Nate tapi nggih niku namung tekoni jaluk apa karepe namung ngoten niku. Ning dilalah nggih ical nang mriku. Sing kula beto niku nggih ical. Mugi gedhe rusoi kalih bocah sanes niku. Napa niku anu kersane nggih ical niku sing ical napa, Mbah? Lere ical niku gedhe ora arek kalih kanca sanes sing sanes-sanes niku. Kalih niku dilalah nggih mboten saged napa panjang umure niku nggih mboten. Jamane niku. Nggih. Kathah tiyang mboten. Nggih, akeh kathah sing piantun neneka nggih, neneka menika mlebet ngaten nggih, Mbak nggih. Kathah sing tiyang korban. Ngaten nggih. Kathah tiyang korban teng mriku. Nggih, sekedap Mbah, kula tak ngaturke rumiyin nika. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, beliau tadi berbicara terkait dengan tokoh Suro Inggil ini, nginggil atau juga inggil. Jadi beliau bercerita bahwa ada sesuatu tentang Mbah Suro Nginggil, meskipun kata orang bahwa Mbah Suro Nginggil ini dugdeng alias tidak mempan ditembak dan lain sebagainya. Namun akhirnya toh beliau meninggal dunia begitu di Brondong atau di waktu itu ditembak juga dengan para aparat waktu itu dari RPK kalau tidak salah. Kita akan lebih detailkan lagi. Nggih, waktu niku sing ngepung saking pundi Mbah ingkang amargi? Saking mriku. Mboten saking sinten nika sing ngepung menika saking nggih mboten tentara tentara mboten. Nggih. Kengetan Benawi niku nggih Brondong. Nggih. Oh ngoten. Dados ingkang kondangipun napa kebal peluru menika akhiripun nggih tetep seda nggih Mbah nggih. Pecah nggih Mbah nggih. Pecah.
Kamangka kathah zaman semanten kathah ingkang wonten mriku. Langgeng mriku nyuwun supados kebal. Karepe. Kamangka Mbah Surone piyambak nggih mboten kebal nggih. Lah nggih. Kula piyambak niku nggih guyu awak kula dhewe. Oh, sebabnya pripun, Mbah? Lere guyu niku kene kok nggih. Kok dilalae niku kula kok mboten enten mriku. Pun medal keng ngriku. Oh, pamaning mboten katon nggih, Mbah nggih. Mboten kula pun gathuk kali Mbah Edok niki. Kula pun medal. Nggih. Oh, dadi let anu dikepung niku let pinten-pinten nggih. Pinten sasi napa pinten dina niku medal njenengan keng mriku? Pun dangu antarane nggih pun enten setahun pantes. Oh, kali Mbah Edok. Nggih. Terus mriku niku rame terus nginggil niku rame terus. Nggih. Yen tiyang riyen niku kan enten kula mireng enten sebatan Banteng Wulung kalian Banteng Sarinah, Mbah. Nah, niku pripun niku, Mbah? Enten ngoten niku enten. Niku sinten niku, Mbah? Sing tumuteng mriku niku. Nggih mboten dunung kula. Mboten dong nggih. Nggih mboten dong. Oh, nggih. Jaman apene kula ra mboten kok Banteng Wulung mboten. Kula Banteng sing ndase ireng niku jaman sapun. Diarani Banteng Wulung niku sing pundi to? Lagi sing jarene niku sing nderek napa? Kalih Mbah Suro Nginggil niku ngoten bentukane namine Banteng Wulung kalian Banteng Sarinah. Nah, ngoten niku nggih enten. Enten nggih crita ngoten niku nggih, Mbah nggih. Nggih, Mbah. Mbah, jenengan ampun kuwatos, ampun ajre ngendika sawontenipun. Dados menika kula rencangipun Ibu rewancanipun Bapak Bu Mistini kalian Pak garwane ngoten nggih kula rencang king Solo nggih dados nggih Mbah saged lestari amin nggih nggih Mbah dados menika nggih anu menapa crios-crios lah wonten malih menika lak panci mboten saged pun tolak utawi awake dhewe niki nggih napa yen jaman semanten taun 1908 menika lak wonten PKI Musa wonten Madiun nggih. Nggih mriku to Madiun. Madiun niku menika nggih. Nggih. Madiun nggih. Terus zaman Sidak Lima niku teng mriku Jakarta mriku nggih. Lah niku klebet sing sidak 7 sidak 8 niku lak nggih rada lakone niku Mbah Suro Nginggil. Niku sing lah niku riyen kan wonten kathah ingkang mastani menawi jimat utawi cepengane Mbah Suro Nginggil niku sing paling asring dinggih para pendereke niku pentung lajeng kolor lajeng iket nggih Pak. Nggih, kamangka menawi menika lak simbol ingkang sinandi menika. Menika pentung menika menawi ya napa dipun singkat lak menika P nggih. Kentes utawi napa kolor menika menapa menika K ngaten nawi iket menika I ngaten dados menika janipun menapa tanda-tanda menika wonten PKI-nipun ngaten nggih Mbak nggih. Ngaten ta. Nggih, kula nyuwun pirsa panjenengan kalau jenengan ampun ngoten to. Nggih, dados anu menika anu menapa dos pundi rumiyin lara-larahipun pripun Mbah? Nggih. Kados niku tiyang sing anu niku nggih ngoten niku. Dados tiyang tembung PNI niku dos pundi to? PKI. PKI. Oh, nggih. PKI niku Partai Komunis Indonesia. Ingkang jaman nalika Madiun menika lak wonten tokohipun Musa Mbah.
Musa menika zaman semanten 48 menika lak tantang-tantangan kalian Presiden Soekarno, Mbah. Nggih. Pilih Soekarno napa pilih Musa? Ah, ngoten. Akhirnya nggih tantang-tantangan niku. Lah niku yen niki kan yen zaman niki pas sidak 7 sidak 8 kali Mbah Suro Nginggil niku lak meh mawon mriki daerah Nginggil mriku piyambake ngendika menawi mriki ajeng ngedeke negara piyambak ngoten nggih Mbah nggih. Beneke nggih karepe ngoten nggih Mbah nggih. Nggih ning mboten pirsa wong nyatane piyambake nika nggih pecah nggih kenging mimis nika nggih Mbah nggih. Nggih Mbah. Tiyang sing sami mriku niku bature dhewe mawon enten sing dus king guri tentara padha tentara niku sing balik king mriku nggih tetep dus king guri kali bature dhewe. Nggih. Tentara sami tentara. Nggih. Sing medal king mriku manguk gawan nggih dus. Nggih. Zaman saben niku mau apa gak dosa apa. Nah nggih. Nggih to? Ya nggih. Oh, matur gumun kula. Kok mentarane. Nggih. Bature dhewe kok. Nggih. Kono ke ngoten niku. Nggih, Mbah. Zaman saben niku nek kula angen-angen ngoten. Terus pundi ngoten niku. Nggih. Zaman semanten sing Mbah Suro niku napa nggih? Usahane napa belani sing nderekke niku pripun napa pun tinggal gelanggang colong playu ngoten pripun? Boten nggih tasik sami kon kempal to. Ngriya. Sing kathah sing korban niku tiyang Kediri. Kalau sing korban mati teng mriku. Lah nggih. Zaman semua wong Kediri. Nggih. Wong sing jiwa mawon tasih Mbah Lurah mriki kok. Sing korban ning mriku. Sing jiwa niku tasih Mbah Lurah mriku. Lurah kula mriku. Zaman saben. Nggih. Jenengan yen menawi tangklet kula niku wong kowe nggih tepe to nek mriki Nginggil nggih tepe. Nggih. Ning anu nggih panjenengan sampun nate menapa nggih pepanggihan ngaten nggih sampun nate nggih berarti nggih kalian menapa Mbah Suro ngaten nggih. Terus piyantunipun gondrong ngaten nggih Mbah nggih. Nggih gondrong. Suwali ireng. Klambi ireng. Nggih. Iket ireng. Nggih. Nggih pun matur nuwun sanget Mbah. Menapa ingkang panjenengan ngendikake ngaten. Niki saged nggih napa pelajaran para putra wayah ngaten nggih. Ya nggih pinuwun saged to. Pinaringan kabul. Nggih. Panuwun kula keker waras. Nggih Mbah nggih. Nggih mugi-mugi tansah menapa linambaran iman ngaten nggih Mbah nggih. Nggih mangke supados sedanipun husnul khotimah ngaten Mbah ya. Niku nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah ngaten nggih. Nggih. Kanten niku sing disebutke kok nggih Gusti Allah. Lah nggih. Ten pundi-pundi niku kula rupakke kok nggih Gusti Allah. Makaten. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbah, ngaten rumiyin Mbah. Matur nuwun. Nggih. Para pamirsa, nuwun sewu. Kula klentu basa Jawi. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah mewawancarai salah seorang yang pernah berjumpa dengan Mbah Suro Nginggil atau Mulyono nama sapaannya begitu.
Dan insya Allah kita akan coba telusuri lagi di mana tempat-tempat bersejarah di mana dia pernah meninggalkan bekas-bekas kegiatan-kegiatan yang dia lakukan semasa hidupnya. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa lagi sesaat lagi dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara spesial program di mana kita semuanya mengerti di bulan September kita senantiasa bisa ikuti di belahan bumi Indonesia. Di setiap tanggal 30 September di sana kita semuanya juga akan mengibarkan bendera setengah tiang, wujud dari berkabungnya bangsa Indonesia ini terhadap peristiwa keganasan G30 SPKI. Dan esok hari kita akan bersama-sama kibarkan bendera penuh satu tiang, karena di sana hari kesaktian Pancasila. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di Desa Selopuro, di mana di Kabupaten Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya berada di sini. Ada para tamu-tamu kita yang hadir, diantaranya rata-rata berusia 70-an yang kurang lebih. Saya akan perkenalkan satu persatu. Mereka memiliki satu kisah masing-masing karena mereka berbeda waktu itu, tidak satu kampung, tapi masing-masing memiliki kegiatan di masa lalu yang di desa ini pula 14 kilo tepatnya di wilayah Nginggil, ada seseorang yang memang memiliki banyak pengikut. Dia adalah seorang yang menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang dukun yang kondang. Namun di situ pula banyak orang-orang, di antaranya malah ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI pada masa itu juga menginginkan kekebalan terhadap dirinya. Namun di sisi lain di situ ditunggangi pula pihak PKI yang mencoba untuk mendapatkan pengaruh dari Mbah Suro Nginggil. Nah, inilah sebuah perjalanan orang yang semula bernama Mulyono, meskipun di masa perjuangan dia sebenarnya adalah seorang pejuang juga. Namun di masa-masa pasca kemerdekaan, Mulyono ini menjadi seorang dukun dan kemudian banyak diantaranya menginginkan jimat atau kekebalan, sehingga dia akhirnya merasa ujub, takabur, dan dia bisa menyampaikan bahwa menginginkan sebuah negara di wilayah Nginggil. Ada tamu-tamu kita, ada Mbah Sunario, kemudian Mbah Parno, kemudian Mbah Sahid, dan Mbah Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saat ini beliau usianya rata-rata 7 bulan. Mbah Naryo berapa usianya? 71 ya. Kemudian Mbah Parno? 78. 78. Mbah Said? 78. 78 juga. Kemudian Mbah Mulyo? 71 ya. Baik. Dan beliau-beliau rata-rata memang tidak langsung bersinggungan dengan
beliau atau tokoh Suro Nginggil ini. Tapi ada baiknya kita ingin mengetahui seberapa kedekatan dari kisah ini terhadap perjalanan Suro Nginggil ya. Nah, ini saya akan mencoba ingin mengerti dari Mbah Mulyo dulu. Mungkin bisa disampaikan untuk mic-nya Mbah Sahid. Ya. Mbah Mulyo, ini saya harus menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, Mbah Mulyo? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, bisa ya. Alhamdulillah, mungkin agak didekatkan mikrofonnya. Ya, dengan mood ya. Mbah Mulyo, seberapa mengerti Mbah Mulyo tentang siapa sebenarnya Suro Nginggil itu menurut versi yang Anda pernah dengar atau pernah Anda serap cerita ini. Silakan Mbah Mulyo. Menurut pengertian saya, Mbah Suro Nginggil itu pertama namanya Mulyono. Setelah Mulyono dia itu dipilih menjadi lurah. Lurah dia terus dia itu termasuk orang mengerti, jadi dukun, jadi untuk tulungan orang-orang terdekat itu mandi gitu loh maksudnya. Terus itu terus meluas sampai luar desa atau luar kota. Terus orang-orang berduyun-duyun masuk ke tempat Mbah Suro minta kekebalan dulu. Setelah itu orang-orang tersebut banyak sekali berduyun-duyun ke situ minta kekebalan, lalu dia mendirikan suatu perkumpulan yang dinamakan Banteng Ulung atau Banteng Sarinah itu namanya. Terus begitu pula selanjutnya itu dia diberi peringatan sama pemerintah itu tidak mau, lalu dikepuk. Itu mencapai tahun 68 itu Pak. Sudah begitu ya pengertian saya. Ya. Jadi sedikit yang kami tangkap bahwa Suro Nginggil ini banyak pendatang-pendatang di mana para orang yang tamu-tamunya itu karena dia dianggap sebagai seorang yang dukun sakti lah begitu, dan kemudian banyak orang-orang di antaranya malah waktu itu tentara juga ke sana untuk meminta jimat kekebalan di antaranya dia. Nah, itu yang menjadikan salah satunya para pendatang atau tamu-tamu itu ditengarai adalah tokoh-tokoh PKI begitu. Dan dari situ sebenarnya mulailah PKI memberikan atau mendekati kepada Mas Suro Nginggil untuk diperalat juga. Namun di sisi lain memang di sana setan tentu saja membisikkan sesuatu sehingga Mbah Suro Nginggil ini semakin takabur, ujub begitu, dan akhirnya merasa bahwa dia kuat dan lain sebagainya, banyak pengikutnya pula, dan akhirnya bahwa ada penyampaian bahwa dia akan mendirikan negara di wilayah Nginggil itu ya. Baik, kemudian saya beralih ke Mbah Said ya. Ini Mbah Said ini bisa menangkap bahasa Indonesia, tapi beliau mengutarakan dengan bahasa Indonesia itu yang sulit. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Gih, Mbah Said mungkin bisa disampaikan pada waktu itu Mbah Suro Nginggil konteksnya adalah tahun setelah 65 di mana PKI G30 SPKI yang berlangsung di Jakarta. Namun pasca itu sekitar tahun 67 Suro Nginggil pun bergejolak dengan adanya tokoh Suro Nginggil yang di sana juga disokong oleh
para PKI itu. Sebenarnya seperti apa di waktu tahun 67 Mbah? Mbah Sahid ini sudah usia berapa waktu itu Mbah? Niku umur kula nggih sekitar pun wong gang pinten tahun ngoten kula pun kawin sekitar selawe munggah ampunan umur kula. Selawe nggih. Terus lah ngertos kula napa mireng kula nggih namung niku sejarahe Pak cilik kula niku nggih enten tiyang salat teng pinggir gisik niku, pinggir gawan. Lah niku langsung di piloro kalih napa niku? Niku lho banteng wulung niku. Lah niku terus sing tiyange niku langsung jegur gawan terus munggah teng niku Kecamatan Menden niku. Niku ceritane ngoten niku sing kula rungu. Lah badhe niku terus napa niku gang pinten dinten terus saya Pak cilik kula niku lajeng ditekani petugas. Lah petugas niku ajeng masuk mboten angsal kalih cantrik namine Suradi niku. Dadi ngantos cara anune ping 3, ping sekawan gagal lajeng terus sing nekane niku genti napa niku namine RPK niku. Lah dugi mriku nggih dialang-alangi saged masuk langsung di carane dipiloro ngantos tekane mati niku. Lah badhe niku langsung sing petugase niku kan medal mboten purun langsung di kanon. Badhe niku lah nggih niku peristiwa napa niku Suro Nginggil langsung dibrondong niku. Iya Mbah. Nggih cekap semanten. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya sedikit terjemahkan apa yang disampaikan oleh Mbah Sahid ya. Jadi di masa itu tatkala Mbah Suro Nginggil sudah mulai memiliki pengaruh yang luar biasa dari para pengikutnya. Itu membentuk barisan Banteng Wulung ya, yang di sana memang terdiri dari para pemuda atau laki-laki. Sementara juga ada sekitar juga membentuk Banteng Sarinah. Kalau itu adalah khusus barisan perempuan begitu. Dan ini adalah bentukan PKI begitu. Karena di Banteng Wulung kira-kira sekitar 100-an pengikutnya. Kemudian kalau Banteng Sarinah saya mendapatkan data itu sekitar 25-an orang putri yang ada di sana. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa ada orang yang sholat di dekat Bengawan ya, Bengawan Solo itu ya Mbak ya. Bengawan Solo, kemudian karena ketidaksukaannya kepada PKI terhadap orang-orang Muslim, akhirnya diburu dan orang yang sholat tadi akhirnya ke Bengawan Solo, kemudian berjarak berapa ya antara yang tadi masuk ke Bengawan, kemudian langsung naiknya itu kira-kira berapa kilo ya? Nggih sekitar napa Nginggil dugi Menden niku nggih sekitar kalih kilo. Oh, 2 kilo. Jadi perjalanan mungkin ya waktu itu berenang ya. Berenang atau ngintir atau keli atau menghanyutkan diri begitu. Itu sekitar 2 kilo dari arah dia menceburkan diri ke Bengawan tadi. Itu untuk menghindari serbuan dari Banteng Wulung tadi. Sementara kemudian mendapati dari para tentara RPK ya. RPK itu Resimen Para Komando Angkatan Darat. Itu adalah sebelum ada Kopassus, Komando Pasukan Khusus RPK. Kemudian sebelumnya juga ada PKR, ada banyak dulu RPK namanya RPKAD ya, RPKAD. Orang bisa menyebut RPK, Kopassus, Kopasgat juga, Komando Pasukan Gerak Cepat. Nah, selain itu juga
tadi disampaikan bahwa akhirnya RPK ini tadi yang notabene dulu adalah Kopassus, sebelumnya jadi Kopassus adalah RPK, kemudian menyerbu ya atas penuturan dari orang yang tadi sholat begitu. Dan akhirnya meskipun banyak orang yang merasa bahwa dukun Mbah Mulyono atau Mbah Suronginggil itu kebal dengan senjata api, tapi akhirnya toh dikepung oleh RPK dan dia pun juga mati tertembak begitu bersama pengikutnya. Ya, setelah dari Mbah Said saya mencoba ke Mbah Parno ini. Mbah Parno mungkin bisa sampaikan sebenarnya seberapa jauh mengerti tentang Mbah Suronginggil ini, Mbah Parno. Silakan Mbah Parno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai Mbah Suronginggil, saya hanya menyampaikan informasi saja karena pada saat kejadian di Nginggil itu saya bertugas di Blitar di 511. Jadi apa itu 511, Mbah? Batalion. Batalion. Batalion 511. Jadi saya hanya Waktu itu berpangkat apa? berpangkat Prada. Prada ya, prajurit 2 ya. Ya. Nah, pada waktu itu hanya mendengar bahwa di Ngawi ada perdukunan yang hebat, yang katanya bisa melumpuhkan orang yang bersenjata dan tidak mempan kena peluru, katanya demikian. Nah, setelah itu saya tanya-tanya, katanya yaitu namanya yang pertama itu bukan Mbah Suro tapi namanya Mulyono. Dia kepala desa Nginggil. Nah, setelah itu teman-teman itu banyak yang mengajak ke sana, terus akhirnya setelah mengerti bahwa namanya Suronginggil ini sudah terpikut pada kelompok PKI. Jadi di sana sudah ada satu kelompok yaitu yang mendominasi rumah daripada Mbah Suro tadi. Maka dengan ini saya dengan teman-teman akhirnya tidak jadi. Terus akhirnya kita batalion ditugaskan ke Blitar Selatan juga untuk menumpas G30S PKI yang di Blitar Selatan. Nah, setelah pulang dari Blitar Selatan itu di kampung Mbah Suro itu sudah lenyap, jadi sudah sudah berhamburan, sudah habis gitu. Jadi sudah tidak menjadi orang yang baik lagi gitu. Saya kira hanya itu yang perlu kita sampaikan, informasi yang kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepengetahuan Mbah Parno ini bahwa beliau saat itu adalah bertugas di Batalion 511 ya, yang bertugas di wilayah Blitar. Dan saat itu memang PKI menuju ke wilayah Blitar ya, itu ya, di Blitar Selatan ya Mbak ya, Blitar Selatan. Dan kalau mungkin Anda ingat, kita selalu tayangkan yang pertama di tanggal 30 September kita MTA TV selalu tayangkan pengkhianatan, film pengkhianatan G30S PKI. Kemudian di hari kedua kita menayangkan juga film penumpasan PKI di Blitar Selatan. Nah, ini mungkin salah satunya adalah penumpasnya Mbah Parno. Waktu itu sempat kontak senjata juga di Blitar. Oh, tidak sempat. Ya, hanya mungkin pakai mikrofon. Jadi pada saat itu tidak kontak senjata, tapi kita selama 1 minggu itu tidak ketemu orang laki-laki di sana itu. Jadi alasannya kalau istrinya ditanya katanya mulang gitu. Nah, mulang itu kalau di sini belantik. Tanya itu mulang, katanya mulang, tapi kenyataannya tidak pulang. Akhirnya setelah diadakan operasi pagar betis, jadi kita gerak bersama. Tahu-tahu orang-orang laki-laki itu keluar dari gua. Rubah-rubah di sungai-sungai. Nah, itu baru bisa ketemu orang laki-laki.
Dulunya di sana selama 1 minggu itu ketemunya ya orang perempuan, tiap ketemu orang perempuan aja, orang laki-laki enggak. Ya, ya, ya. Jadi akhirnya ya kita berakhir tugas di sana tahun 67 bulan 12. Ya, Demikian. baik. Berarti bukan mulang itu mengajar bukan ya? Bukan, belantik. Belantik ya. Belantik itu padahal jual Iya, rocokoyo iya, ya. sapi ya. Sapi, kerbau, kambing ya. Alasannya gitu. Ya baik. Baik, terima kasih Mbak Naryo. Beliau memang dahulu ada di batalion 513 ya. 511. 511 mohon maaf. Parno bukan Naryo. Oh ya, mohon maaf Pak Parno ya, 511 di Blitar Selatan. Namun Gaung Suroinggil itu sampai sana berarti ya. Iya. Ya, kabar tentang kabarnya ya sampai sampai sana. Berarti memang waktu itu juga sudah terkenal juga sampai sana ya tentang sepak terjang dari Mas Suroinggil. Sementara itu saya akan beralih ke Mbah Naryo. Di mana Mbah Naryo ini usia 71 ya. 71. Ya. Namun di satu sisi bapak beliau ini termasuk orang yang mendapatkan tugas atau bersama-sama dengan RPK tadi mengepung tempatnya Mbah Suroinggil, karena di sana mungkin bisa jadi apa ya, semacam orang yang menjadi guide atau yang menuntun RPK itu di mana wilayah Suroinggil begitu. Mungkin bisa disampaikan Mbah Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah Mbah Suroinggil, Ya. sejak itu saya masih sekolah SDR kelas 6. Nah, kelas 6 ya saya itu tahunya di Mbah Suroinggil itu saja hanya cerita dan dongeng. Dan cerita dongeng ini yang menceritakan saya ini seluk-beluknya sudah tahu persis. Soalnya itu kan ya ikut nyantri di sana. Siapa? Sebalik saya. Oh, Pak Le. Balik. Yang ikut ngepung tadi bukan? Enggak. Oh, beda. Beda. Ya, ya, ya. Sebalik saya dari istri. Ya, Saya ya. dari Ya, istri ya, ya. itu ikut jualan di sana dan ikut cantik di sana. Bahkan itu juga anggota Banteng Ulun. Oh, cantri itu orang yang biasanya mengabdi. Iya. Ikut membantu di sana Iya, begitu. Terus? Nah, di sana ceritanya itu ya itu Mbah Suro itu sangat terkenal. Tidak mungkin kemungkinan itu dari luar daerah kan datang. Nah, datang itu akhirnya itu Mbah Suro kan terdesak dengan adanya itu ya, kedatangan orang-orang itu. Soalnya orang-orang itu tidak bertanggung jawab ya, masalah itu ya PKI itu. Karena dari Kediri, dari Surabaya, dari Sumatera, Kalimantan, Jakarta ada itu, mungkin itu ya pelarian ke PKI. Nah, PKI itu langsung melindung di situ, Pak. Melindung di Mbah Suro itu. Ampreh Selamat. Ya, Selamat. Selamat ya. Di situ terus di samping itu di sana itu juga yang pendatang itu membentuk itu tentara, yaitu yang disebutkan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah. Yang Banteng Ulung itu yang untuk putra, yang Banteng Sarinah untuk putri. Justru Bayu saya itu juga Banteng Sarinah. Banteng Sarinah. Terus balik saya tuh Banteng Ulung. Sekarang sudah meninggal dunia semua. Ya, ya, ya. Terus di sana bahkan istri saya itu pernah diajak ke sana tuh jualan juga. Terus di sana membentuk. Nah, akhirnya ketahuan itu Banteng Ulung dan Banteng Sarinah itu tertawa terus menyanyi isinya itu kok genjer lah. Akhirnya terus ketahuan untuk pemerintah. Nah, pemerintah itu sudah tahu, terus nanti harus dibiarkan saja, ini nanti akan bahaya ini. Ya, ya, Terus ya. langsung ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak lah. Itu langsung ya, itu terus diserbu itu, Pak. Ya, diserbu itu dihabiskan itu. Ya. Nah, untung bapak saya itu yang Sri Bangunan itu yang sipil itu, Ya. itu ikut di bawah. Diajak lah. Terus saya pulang dari sekolah kok tahu ada pentung, ada kawan itu kan grupnya dari sana itu. Ya. Itu. Ya, itu aja.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, menurut penuturan beliau, bapak beliau ini adalah orang yang bekerja di sana juga ya. Enggak bekerja. Pak Linya. Kemudian dia termasuk rombongan barisan Bandeng Wulung tadi, istrinya Bandeng Sarina ya, Bandeng Sarina. Kemudian kalau bapaknya itu beda lagi ya. Kalau itu justru dari istri saya. Ya, itu yang justru bersama-sama RPK menunjukkan jalan ya di ke daerah ke Nginggil itu ya. Ya. Dan sedikit mungkin kami berikan informasi bahwa salah satu kekhasan dari Bandeng Wulung dan Sarina ini juga salah satunya ada di antaranya adalah pentungan itu ya. Kalau sekarang mungkin Anda sampaikan kenut juga bisa, kemudian apalagi kentes juga ada gitu. Tapi ini pentungan ya. Bukan kayu sembarangan, Pak. Oh ya? Kayunya kayu wali kukun. Oh, apa itu Kayu maksudnya? wali kukun. Apa gunanya kalau sudah kayu wali kukun? Ya, jenis kayunya wali kukun gitu. Oh, halus dan Bulat Pak itu. Kuat gitu ya. Keras ya. Pentung, kemudian ada kolor ya. kolornya warnanya merah dan putih. Oh, merah dan putih ya. Terus kemudian satu lagi iket. Iket itu kalau belangkon belum dibuat jadi, kalau belangkon ini jadi, kalau iket itu sebelum jadi belangkon, nah itu iket namanya. Nah itu kalau Anda cermat, pentung, kolor, iket, itu kalau disingkat jadinya PKI ya. Jadi ini salah satu simbol bagaimana dia menyamarkan segala sesuatu simbol-simbol itu dengan merujuknya nanti ke PKI begitu. Nah, ini adalah masa-masa di antara beliau-beliau ini dekat dengan masanya Mbah Suronggil, hanya saja mungkin sudah agak jauhnya beliau tidak ketemu langsung dengan Mbah Suronggil. Nanti kita akan coba telusuri bagaimana di tempat Nginggil sana ada tempat pertapaannya Mbah Suronggil, kemudian ada tempat-tempat di mana yang di situ pernah dilakukan aktivitas yang dilakukan Mbah Suronggil. Mungkin 14 kilo dari tempat saya bersama yang ada di sini. Terima kasih, kita akan lanjutkan perjalanan di Ngawi ini menuju ke desa Nginggil. Saya Rudi Heryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita melanjutkan perjalanan kita. Saat ini saya ada di wilayah Nginggil, dimana kalau di kontur yang agak rendah tadi ada di mana bukan singgasana tapi pendopo untuk Mbah Suronggil ada di lokasi yang lebih bawah areanya. Namun ini kita naik di wilayah yang sebenarnya jalannya setapak ataupun hanya pakai sepeda motor bisanya. Tapi kali ini kita akan coba telusuri dan akhirnya kita sampai
di pertapaan Mbah Suro Nginggil. Ada tulisannya di belakang, dan kita mungkin sedikit bisa memberikan satu penuturan terkait dengan hal ini ya, bahwa siapa Mbah Suro Nginggil dan lain sebagainya. Ini bagian yang mungkin dari kita bisa sampaikan bahwa Mbah Suro Nginggil ini adalah bisa dikatakan tokoh PKI juga, karena sebenarnya semula dia hanya dipercaya sebagai orang yang suka menolong, tapi di sisi itu pun kita sebagai warga ngaji bahwa kekentalan klinik atau segala sesuatu yang di sana kental dengan kesyirikan itu dia lakukan. Dan tentu saja ini bagi kita semuanya yang sudah mengaji Quran dan Sunnah, tentu saja hal ini pun sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita dapatkan dari tuntunan Quran Sunnah. Dan di desa Nginggil ini dia juga melakukan ritual bertapa dan sebagainya, karena dia juga mendapatkan menjadi orang berpengaruh begitu, atau agar menjaga kegiatan beliau ini agar disebut orang berpengaruh atau memiliki kedikdayaan. Nah, ini diantaranya dia melakukan pertapaan di wilayah Nginggil di sini. Dan kalau Anda pernah mengingat peristiwa jatuhnya pesawat latih ya kalau tidak salah ya, ini di tahun 2022, 18 Juli 2022. Ini ada pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di desa Nginggil ini. Namun itu semuanya memang tidak ada hubungannya dengan orang yang menganggap bahwa di sini adalah sesuatu yang sangat mistis, tapi semata-mata segalanya atas kehendak Allah. Dan terkait dengan Mbah Suro Nginggil sendiri, kita mengetahui bahwa dia banyak orang yang datang untuk meminta jimat, kekebalan dan segalanya. Bahkan itu pun dari lingkungan ABRI di tahun 65, 66, 67, dan 68, khususnya di wilayah Nginggil ini. Dan yang luar biasa semakin menjadi-jadi, Mbah Suro Nginggil ini menganggap bahwa ini wilayah yang dianggapnya nanti akan menjadi negara tersendiri. Nah, ini sesuatu yang tentu saja kita sebagai orang Indonesia tidak terima dengan hal itu gitu. Dan di samping saya sudah ada salah seorang warga dari desa Menden yang masa kecil beliau itu membantu orang tuanya di wilayah padepokannya di bawah lokasinya, itu membantu ibunya, orang tuanya ketika dia masih atau beliau masih berusia 6-7 tahun atau lebih detailnya kita tanyakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa sedikit disampaikan terkait dengan siapa sebenarnya Mbah Suro Nginggil ini, atau bagaimana kisahnya, bahkan sampai ini ada pertapaan Mbah Suro Nginggil. Bagaimana sih? Ya, itu sebelum Mbah Suro Nginggil itu menjadi sesepuh, itu kan suka-suka dia itu semeti di tempat sini. Ya. Setelah itu dia semeti, mungkin mendapat wangsit dari tempat ini, dia menjadi penolong orang-orang di lingkungan. Jadi orang yang pengaruh, sangat pengaruh. Setelah itu datanglah tamu dari luar daerah. Ya. Tentang orang menganggap atau Mbah Suro Nginggil menganggap itu wangsit sendiri, bisa jadi sebuah sesuatu yang orang atau dia sendiri merasakan itu sebenarnya ingin mendapatkan pengaruh, dan dia menyampaikan kepada khalayak atau publik bahwa saya mendapatkan wangsit, gitu juga bisa ya? Bisa. Bisa. Sebenarnya begini, Mas. Bagaimana? Jadi
tamu yang pengaruh datang tadi kan ingin mengambil ilmu dari beliau Mbah Suro. Setelah akrab, dengan isi hatinya tamu tadi dimunculkan ke Mbah Suro. Akhirnya terpengaruh Mbah Suro menjadi golongan-golongan PKI tadi. Oh, itu berarti kaki tangan PKI ya, yang semula ingin mendapatkan aji kedikjayaan dan lain sebagainya itu tadi. Tapi di sisi lain memang juga mensiasati agar Mbah Suro ini menjadi backingan dia, satu, kedua bahwa tokoh sekelas Mbah Suro ini menjadi momok kepada publik agar mendapatkan satu prestis begitu ya, Mbak Prapto ya. Ya, mungkin bisa di masa kecil Mbak Prapto, karena sempat disampaikan bahwa memang di masa kecil Mbak Prapto ini juga membantu orang tuanya jualan. Itu bagaimana ceritanya? Itu waktu kelas 3 SD. Ya, sudah besar. Ya. Kelas 3 ya kurang lebih itu umur sudah 12-13 tahun lah. Usianya sekarang berapa? 67. 67 ya. Kira itu. Nah, dulu kan ibu itu makannya itu kan jualan nasi, pecel, dan minuman-minuman untuk tamu-tamunya Mbah Suro tadi. Jadi setiap hari itu membuat makanan untuk tamu-tamunya itu. Dan saya kan membantu. Kalau sore begini pulang. Jadi tahu persis untuk gairah-gairahnya Mbah Suro Nginggil itu. Itu masalah Pak. Kalau pas Sewakan Agung dari Pandopo itu sampai itu tadi kan ada lorong sampai Bengawan Solo itu penuh. Penuh anak muridnya Mbah Suro. Kalau beliau habis ngendikan bab ilmu lalu turun itu di awal untuk melihat orang-orang yang baru nyembah-nyembah, 1 kolor, 2 iket, dan Bendungan. Kentes, pentung. Pentung. Itu. Jadi setelah itu lama-lama ada gara-gara. Kan menurut informasi itu kan negara Nginggil mau diminta. Negara Nginggil, sudah sebutannya negara. Mau diminta untuk merdeka. Wilayah Nginggil sebenarnya, bukan negara Nginggil ya. Wilayah Nginggil diminta oleh Mbah Suro. Meminta kepada siapa ini? Ya, mungkin dengan aparat-aparat kecamatan. Oh, begitu. Jadi setelah itu ada masalah itu. Jadi ada masalah itu kan, pertama permasalahan itu ada orang 2. Orang itu dari wilayah Kedung Tuban. Ya. Jimbung. Ngawi itu ya? Ya, enggak, Jimbung. Jimbung itu Kedung Tuban. Kedung Tuban Cepu. itu. Oh, Cepu. Ya. Itu baru sholat maghrib. Ya. Ya ini sebentar lagi kan maghrib. Maghrib itu dulu kan di Bengawan itu ada gisik pasir. Ya. Sholatnya di situ. Nah, akhir sholatnya itu mau dibunuh, dipukuli. Karena apa sebenarnya? Ya enggak suka. Oh, dengan orang yang menjalankan kewajiban sholat, mereka tidak suka. Tidak suka. Beliau kan PKI. Oh, iya. Enggak suka orang kan PKI kan kelarang orang yang dulu kan orang sholat itu takut, Pak. Termasuk orang tua sholat sakit. Takut dengan orang sholat maksudnya begitu? Enggak. Bapak saya, ibu saya itu sholat takut taruh PKI itu. Oh begitu. Iya, jadi takut kalau ketahuan. Ketahuan PKI pasti nanti dibunuh. Oh begitu. Iya. Ya. Nah, setelah ada pembersihan PKI itu baru itu udah berani sholat. Ya. Maka dengan orang yang tadi bagaimana kisahnya yang dekat di bantaran Bengawan Solo tadi? Dia ikut Bengawan itu sampai di daerah Menden, kecamatan. Karena sudah ada orang yang memburu begitu. Ya, jadi dia di Bengawan Solo, kan sudah tidak ketahuan. Ya.
akhirnya dia muncul di Menden kecamatan itu laporan sampai jadi masalah itu besar-besaran itu. Iya, maksudnya bagaimana ini? Dia dari Gedung Tuban tadi ya? Iya. Gedung Tuban tadi ngintir gitu ya Iya. tapi dia pasti sudah bisa berenang ya? Iya. Karena dia selamat hingga sampai Menden. Menden wilayah Bapak ya? Iya, wilayah Hasilnya. saya. Ya, kemudian dia minggir, kemudian ke daratan, langsung dia lapor siapa? Lapor dengan kecamatan, aparat kecamatan. Apa yang dilaporkan? Ya kejadian akan dibunuh tadi. Oh begitu. Ya. Apa tindak lanjutnya dari kecamatan? Ya langsung besar-besaran dah. Terjadinya kasus kan itu. Seandainya kata bibit kasus tidak ada itu ya entah bagaimana ya jadinya. Sudah membesar kan di daerah Nginggil ini sudah menjadi kota kan. Sudah besar. Ya. Jadi pengaruh PKI besar waktu itu. Sudah besar. Jadi nah, ada masalah itu baru bertindak. Akhirnya alhamdulillah dengan pembersihan warga PKI yang di Nginggil dan beliau Mbah Suro pun sudah bisa diamankan. Begitu sampai ya. Sekarang. Maksudnya bagaimana sampai sekarang? Jadi kan sudah aman sampai sekarang kan sudah tidak muncul lagi kasusnya Mbah Suro, tidak muncul lagi. Ya. Informasi yang memang kita dapatkan dari referensi di internet, kemudian referensi yang lain memang beliau ketika pengepungan oleh RPK waktu itu, Kopassus zaman dulu ya, sebelum jadi Kopassus itu memang dia dengan pengikutnya 80 orang tertembak begitu, dan yang lain 1.500 menyerahkan diri secara aman, meskipun pada perjalanannya dari para bukan tawanan yang menyerahkan diri tadi menyampaikan bahwa ada yang memang bersalah, ada juga yang memang karena tuduhan-tuduhan yang tidak resmi begitu atau memang tidak terbukti begitu. Ya, kemudian ini Pak Prapto bisa disampaikan juga bagaimana sih sebenarnya Mbah Suro Nginggil ini hingga sampai menginginkan ini menjadi wilayah atau jadi negara tersendiri waktu itu sebenarnya karena apa? Itu satu kecongaan atau bagaimana itu? Dari rujukan golongan-golongan tamu yang terasa dulu PKI kan terasa geng, terasa paling tinggi. Setelah lari ya akan memunculkan gengnya tadi di sini. Jadi akhirnya Mbah Suro ini dirujuk. Tahu dirujuk ya? Jadi, maksudnya bagaimana? Dirujuk, dirimuk lah. Oh, dibujuk, dirayu supaya mengikuti kemauan PKI yang ngungsi di daerah Nginggil tadi. Ya, peristiwa ini kan sebenarnya di tahun 6768 ya. Kalau Mbah Suro Nginggil ini. Dan itu selepas peristiwa G13 PKI tahun 65 begitu. Sementara G13 PKI bergeser sampai akhirnya ke wilayah Blitar Selatan begitu. TNI mengejar sampai sana. Namun di lain sisi bahwa ada beberapa yang ternyata ke wilayah Nginggil ini begitu ya, wilayah Nginggil ini, dan beberapa memang menjadi pengikut Mbah Suro, sekaligus di sana memberikan satu bisikan-bisikan pada Mbah Suro untuk membackingi satu itu, dan kedua bahwa sebenarnya dia tidak tahu bahwa ini bagian dari siasat para PKI itu sendiri begitu ya. Dan mungkin ini adalah satu tempat apa ini maksudnya pertapaan ini, Mbah? Ini pertapaan itu untuk dia itu memohon semedi. Memohon. Gitu. Ya. Memohon
Ya kalau sekarang itu kan memohon hanya kepada Allah. Ya, ya. Tapi dulu pengaruhnya kan ya sampai sekarang. Masyarakat di lingkungan ini ya kalau mau minta-minta ya sudah. Oh, ya. Kalau kadang tuh bawa tumpeng-tumpeng untuk sesaji di sini, untuk janji-janji di sini itu masih banyak tradisi. Oh, begitu. Kan pengaruhnya kan belum bisa hilang. Ya. Jadi memang di sini wilayah yang sebenarnya bisa dikatakan kental juga bisa begitu ya. Bisa. Ya, tapi ini bagian dari bagian kita untuk mendakwahkan Quran Sunnah begitu ya, Mbah Prapto. Kita mungkin bisa ke sana, Mbah Prapto. Bisa. Ya. Oke. Ini kalau ini apa? Ini apa? Ini mungkin untuk tempat tumpeng. Oh gitu. Dan ini ketika masa itu mungkin sebenarnya tidak ada ya? Tidak ada ya. Ini baru ya, Bang? Baru sebenarnya baru. Dulu belum ada. Cuman ini yang dibuat sesaji. Oh, ini beringin ya ini, Mbak ya? Beringin begitu. Dan saya yakin juga wilayah ini dulunya memang rimbun sekali karena ini kita tahu bahwa hutan malahan ya. Dan sekarang ini memang kering ya, banyak karena mungkin musim kemarau juga panjang, dan kali ini adalah salah satunya kita lihat sisa-sisa kegiatan-kegiatan yang mungkin ya. Sebetulnya saya kasihan. Ya. Jadi kasihan. Bagaimana memohon kok kepada pohon seperti ini, tempat seperti ini. Ya, kasihan. Ya. Dari kurang tahunnya untuk masyarakat di sini. Ya, betul. Ini menjadi bagian kita untuk mensiarkan sesuatu yang benar ini dari Quran dan Sunnah. Dan sebenarnya kalau masa lalu itu bisa terkubur dan bisa diperbarui dengan sesuatu sikap kita tatkala kita memang benar-benar bertobat ya. Bertobat dan kemudian kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh agama dari Quran dan Sunnah begitu ya. Ini orang masyarakat sini itu kalau punya hajat apapun, kalau belum dari sini itu hatinya belum rilo. Ya, belum plong gitu ya. Belum plong. Jadi segala-galanya itu dari sini. Ya. Siriknya di situ. Ya. Baik. Ini ya menjadi bagian kita untuk tugas memfahamkan atau mensiarkan agama ini. Memang segalanya akan berbalik juga kepada beliau-beliau yang mendapatkan syiar itu sendiri. Monggo mau lanjut sebagai orang yang kental dengan kesirikan atau memang orang yang ingin bertobat dan menuju ridho Allah begitu ya. Ya, mungkin di akhir acara ini apa yang ingin bisa disampaikan terkait dengan pelajaran dengan sisi nasihat yang bisa disampaikan kepada khalayak ini, Mbak Prapto. Ya. Alhamdulillah untuk saudara-saudara kita yang untuk saat ini menyaksikan dan betul-betul tidak dusta. Ini tempatnya untuk sesaji pertapannya Mbah Suro Nginggil. Nah, ini mudah-mudahan untuk masyarakat lingkungan Nginggil jangan sampai percaya lagi kalau ini yang paling sakral, yang paling bisa menyelamatkan mereka. Memang tidak ya, memang tidak bisa menyelamatkan sama sekali. Maka saya berani. Tidak apa-apa. Bukan berani. Kita tetap menghormati orang yang memiliki wilayah sini. Ya, jadi bukan dari bagian kita untuk seperti itu, tapi kita himbau untuk masyarakat yang ada di sini sekarang sudah mengerti bahwa syiar ini sudah sampai ke Anda begitu ya, karena Anda mengikuti acara ini dan mengerti bahwa ini juga Anda dapat lihat
di media, tentu saja ini bagian dari yang dipersilahkan Anda memilih. Apakah terus dengan kejahilian ini, atau memang Anda ingin menjadi orang yang ada di jalannya, begitu. Ya, terima kasih Mbah Prapto. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang insya Allah selalu ada di jalannya dan melalui tuntunan Rasulullah ini. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya sama minta maaf. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi satu pelajaran yang kita dapatkan di bulan ini, akhir bulan ini, setiap September terakhir atau jelang awal Oktober, kita selalu terusik dengan masa lalu yang di sana penuh dengan kesirikan, tidak mengakui adanya Tuhan atau Allah. Ini luar biasa, karena di sana selalu kita diingatkan dari Partai Komunis Indonesia. Kalau di masa lalu, di masanya Mbah Suro Inggil, ini ada simbol yang di sana kalau dijadikan satu disingkat itu ada PKI, pentung kolor iket. Nah, ini Anda harus waspada, karena sekarang PKI model gaya baru dengan banyak hal, termasuk ketika Anda membuka channel-channel tertentu yang di sana memanfaatkan kebebasan dari anak muda berekspresi. Ini pun hati-hati. Kita harus selalu beri bekal untuk anak-anak kita memfahami Quran dan Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ada di jalannya. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Termasuk terima kasih untuk saudara kami yang saat ini menyimak channel di MTA TV. Semoga tergugah bahwa segala sesuatunya tidak ada kekuatan semata-mata, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Rudi Hervianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.